Assalamualaikum, bersama saya In Aulia. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi atau yang disebut juga dengan pemetaan. Apakah fungsi itu? Fungsi atau pemetaan himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi, fungsi itu adalah relasi, tapi relasi belum tentu fungsi. Ciri dari fungsi atau pemetaan adalah bahwa setiap anggota A, artinya semua anggota A akan berpasangan dengan tepat satu anggota B. Kita lihat contohnya. Di sini contohnya saya sajikan dalam bentuk diagram panah agar lebih mudah untuk memahaminya. Kita perhatikan untuk gambar yang pertama, untuk himpunan A anggotanya 1, 2, 3, kemudian anggota himpunan B, A, B, C, D. Di himpunan A, setiap anggotanya mempunyai pasangan dengan tepat satu anggota B. Di sini anggota A adalah 1, 2, dan 3. Semuanya mempunyai pasangan. Tepat satu dengan anggota B. 1 pasangannya A, 2 pasangannya B, dan 3 pasangannya C. Yang kita perhatikan adalah anggota himpunan pada himpunan A, pada himpunan yang pertama atau domainnya. Itulah diagram panah untuk fungsi. Di B, kita lihat D tidak mempunyai pasangan, tidak menjadi masalah karena yang kita perhatikan adalah anggota himpunan pada himpunan A, yaitu himpunan yang pertama. Kemudian di gambar kedua, anggota himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Anggota himpunan B terdiri dari A, B, C. Kita lihat semua anggota himpunan A mempunyai pasangan dengan tepat satu anggota B. Yang kita perhatikan adalah anggota himpunan pada himpunan A. Walaupun pada himpunan B, A dan C-nya tidak mempunyai pasangan, itu tidak masalah. Sekali lagi yang kita perhatikan adalah anggota pada himpunan A, pada himpunan yang pertama. Setiap anggotanya punya pasangan dengan tepat satu anggota B. Gambar 1 dan gambar 2 ini adalah contoh dari fungsi atau pemetaan. Kita perhatikan gambar selanjutnya. Ini adalah contoh bukan fungsi. Untuk gambar yang pertama, anggota himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Anggota himpunan B terdiri dari 0, 2, 4, dan 6. Pada himpunan A kita lihat 4 tidak mempunyai pasangan. Maka ini disebut bukan fungsi karena definisi fungsi adalah semua anggota A atau setiap anggota A harus punya pasangan. Kemudian di gambar kedua, di himpunan pertama anggotanya ada Zaat, Agung, dan Roma. Kemudian di himpunan kedua anggotanya terdiri dari Bayam, Sawi, Wortel, dan Tauge. Kita lihat di himpunan pertama untuk Zaat, dia mempunyai 2 pasangan, yaitu Bayam dan Sawi. Karenanya diagram panah ini bukan fungsi. Begitu juga pada Roma mempunyai 2 pasangan, yaitu Sawi dan Tauge. Sehingga menyebabkan diagram panah ini juga bukan fungsi. Jadi seharusnya Zaat hanya punya 1 pasangan. Boleh Bayam atau boleh Sawi, tapi hanya 1 pasangan. Sehingga gambar 2 ini bukan fungsi. Kemudian kita lihat di gambar 3, ada dua hal yang menyebabkan gambar ini bukan fungsi. Yang pertama, pada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, dan 4, 2 mempunyai 2 pasangan, yaitu E dan F pada himpunan B. Ini menyebabkan diagram panah ini bukan fungsi. Kemudian masih himpunan A, 4-nya tidak mempunyai pasangan. Begitu juga dengan 1, tidak mempunyai pasangan.
Maka diagram panah ini jelas-jelas bukan fungsi. Untuk contoh berikutnya, jika fungsi itu dituliskan dalam himpunan pasangan berurutan. Contohnya, dari himpunan pasangan berurutan berikut, manakah yang merupakan fungsi dan mana yang bukan? Yang pertama, himpunannya adalah pasangan dari 1 dengan A, 2 dengan B, dan 3 dengan C. Kita lihat, penulisan yang pertama itu diberi tanda merah, yaitu 1, 2, dan 3. Kita lihat di sini angkanya berbeda untuk setiap pasangan. Pasangan pertama adalah 1, pasangan kedua adalah 2, pasangan ketiga adalah 3 untuk pasangan yang pertama. Dan ini anggotanya semuanya beda, maka termasuk fungsi. Begitu juga di contoh kedua. Pasangannya adalah 1 dengan A, 2 dengan A, 3 dengan A. Ini juga termasuk fungsi. Karena pada anggota yang pertama yang diberi tanda merah, di situ 1, 2, dan 3, angkanya semua beda. Maka yang kedua juga termasuk fungsi. Sedangkan pada himpunan yang ketiga dengan pasangan yaitu 1 dengan A, 1 dengan B, 1 dengan C, ini bukan fungsi. Karena di situ diberi warna merah yaitu angka 1 untuk anggota yang pertama, dan ini sama. Jadi anggota yang pertama tidak boleh sama kalau penulisannya dalam himpunan pasangan berurutan. Maka yang ketiga itu bukan fungsi. Begitu juga untuk himpunan yang keempat. Himpunan dengan pasangan 1 dengan A, 1 dengan B, 2 dengan A, 2 dengan C. Nah, anggota yang pertama di sini 1 tertulis dengan tinta merah 2 kali disebut, maka ini termasuk bukan fungsi. Begitu juga dengan 2 juga 2 kali disebut, maka dia juga bukan fungsi. Untuk menghitung banyaknya fungsi atau pemetaan dari dua himpunan, di sini ada contoh. Jika ada himpunan A dengan anggotanya 1, 2, dan 3, dan himpunan B dengan anggotanya A, B, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B akan tampak pada gambar diagram panah berikut ini. Jadi dari kedua himpunan A dan B, kalau kita buat diagram panahnya, akan tampak pada diagram panah berikut. Yang pertama, 1 dipasangkan dengan A. Kemudian pada gambar kedua, 1 dipasangkan dengan B. Jadi 1 pasangannya boleh A, boleh juga dengan B. Pada gambar 1, 2-nya dipasangkan dengan A. Tapi pada gambar ketiga, 2 dipasangkan dengan B. Begitu juga 3. 3 bisa dipasangkan dengan A atau dipasangkan dengan B. Kita ingat bahwa syarat dari fungsi adalah setiap anggota A harus punya pasangan. Dan pasangannya itu tepat satu dengan anggota B. Maka kalau kita buat diagram panahnya, akan ada 8 diagram panah. Ini semua adalah pemetaan atau fungsi dari himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3 yang dipetakan ke himpunan B yang anggotanya A dan B. Dari gambar di atas kita lihat banyak fungsi atau pemetaan dari A ke B sebanyak 8. Selain dengan gambar diagram panah, untuk menghitung banyaknya pemetaan atau fungsi bisa juga dengan cara berikut. Yaitu, jika ada himpunan A dengan anggotanya 1, 2, dan 3, kita hitung banyaknya anggota himpunan A. Dituliskan N dalam kurung A sama dengan A sama dengan 3. 3 di sini artinya banyaknya anggota himpunan A. Begitu juga dengan B. Anggotanya terdiri dari A, B. Maka banyaknya anggota himpunan B kalau kita hitung adalah 2.
N dalam kurung B ini menyatakan banyaknya anggota himpunan. Nah, maka rumus untuk menghitung banyaknya fungsi atau pemetaan, jika pemetaan itu dari A ke B, maka banyaknya fungsi atau pemetaan adalah B pangkat A. Dengan jumlah B tadi adalah 2, jumlah A adalah 3, maka banyaknya fungsi pemetaan dari A ke B adalah 2 pangkat 3. Dihitung menjadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Sekali lagi, banyaknya fungsi atau pemetaan dari A ke B adalah 8. Kalau dibalik, pemetaan itu dari B ke A, maka banyaknya fungsi atau pemetaan dirumuskan dengan A pangkat B. Itu kalau dari B ke A. Sama dengan A pangkat B dengan A sama dengan 3, B sama dengan 2, sehingga menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dihitung menjadi 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi untuk menghitung banyaknya fungsi atau pemetaan, perlu dilihat arah pemetaannya itu dari A ke B atau dari B ke A, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Contoh soal. Jika A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 7 dan B himpunan huruf vokal, hitunglah banyak pemetaan yang mungkin A dari A ke B dan B dari B ke A. Nah, untuk menjawab soal ini, di sini ada himpunan A bilangan prima kurang dari 7, harus kita sebutkan terlebih dahulu anggota-anggotanya. Bilangan prima kurang dari 7 adalah 2, 3, dan 5. Kalau kita hitung, banyaknya anggota A adalah 3. Kita tulis dengan N dalam kurung A sama dengan A, ini adalah sama dengan 3. Kemudian himpunan B adalah himpunan huruf vokal. Kita tuliskan anggota-anggotanya yaitu A, I, U, E, O. Kita hitung jumlah anggotanya, ternyata ada 5. Maka banyaknya pemetaan atau fungsi dari A ke B sama dengan B pangkat A. Dengan B-nya 5, A-nya 3 menjadi 5 pangkat 3. Dihitung menjadi 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Kemudian pemetaan dari B ke A adalah A pangkat B, yaitu 3 pangkat 5 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kita hitung, nilainya sama dengan 243. Oke. Contoh selanjutnya, jika P adalah himpunan X sedemikian hingga X berada di antara min 2 dan 3 dengan X anggota bilangan bulat, dan Q adalah himpunan X sedemikian hingga X adalah bilangan cacah yang kurang dari 4, tentukan banyaknya pemetaan A dari P ke Q, B dari Q ke P. Seperti tadi, untuk himpunan P kita sebutkan terlebih dahulu anggota-anggotanya, yaitu X anggota bilangan bulat yang berada di antara min 2 dan 3 adalah min 1, 0, 1, dan 2. Kita ingat tentang garis bilangan ya, ada min 1, 0, 1, dan 2 di antara min 2 dan 3. Nah, kita hitung jumlahnya, anggota P adalah 4. Kemudian himpunan Q kita sebutkan di mana X adalah bilangan cacah kurang dari 3. Maka angkanya 0, 1, dan 2. Di sini jumlah Q sama dengan 3. Maka banyaknya pemetaan atau fungsi A dari P ke Q adalah Q pangkat P sama dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 dihitung menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3, nilainya sama dengan 81. Kemudian untuk B dari Q ke P sama dengan P pangkat Q sama dengan 4 pangkat 3.
dihitung menjadi 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Oh ya, mohon maaf untuk soalnya. Q sama dengan X, dan demikian X bilangan cacah kurang dari 3. Saya ralat bukan kurang dari 4 ya, tapi kurang dari 3. Oke, sampai sini materi tentang fungsi. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.